mewakilkan Andiani dan Raisa ingin ngajakin kalian jalan-jalan ke masa lalu sampai ke masa depan lewat topik yang super keren, yaitu sejarah revolusi industri 1.0 sampai 5.0. Sebelum itu, yuk kenalan dulu sama kami. Hai, nama aku Alexa Rahayustari. Aku Putri Ezra. Aku Nevaida Dewia. Aku Sahra Olivia Jasmine. Yuk langsung aja kita mulai. Sebelumnya, apa sih revolusi industri itu? Revolusi industri adalah perubahan besar dalam cara manusia memproduksi barang dari yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan tangan, mulai digunakan oleh mesin. Revolusi ini membawa perubahan besar dalam bidang teknologi, ekonomi, dan sosial. Revolusi ini dimulai di Inggris pada akhir abad ke-18, lalu menyebar ke seluruh dunia. Secara sederhana, revolusi itu adalah perubahan besar cara manusia bekerja dari kerja manual jadi dibantu mesin dan teknologi. Dulu orang-orang tuh masih pakai tangan buat ngerakit, buat ngejahit. Sekarang udah ada mesin jahit sendiri. Revolusi industri 1.0 adalah masa ketika manusia mulai menggunakan mesin tenaga uap untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan dalam memproduksi barang. Terjadi pertama kali di Inggris sekitar tahun 1760 dan menyebar ke berbagai negara lain di Eropa dan Amerika. Penemuan penting pada revolusi industri 1.0 adalah mesin uap oleh James Watt yang bisa menggerakkan alat-alat produksi dan kendaraan seperti kapal dan kereta. Revolusi industri 2.0 adalah masa ketika manusia mulai menggunakan listrik dan mesin modern untuk meningkatkan produksi barang secara massal di pabrik. Penemuan penting. Yang pertama, listrik digunakan untuk menggantikan tenaga uap. Yang kedua, penemuan lampu pijar oleh Thomas Edison. Ketiga, motor pembakaran dalam yang digunakan pada mobil dan mesin industri. Yang keempat, sistem assembly line jalur dirapikan oleh Henry Ford untuk membuat mobil secara cepat dan efisien. Revolusi industri 4.0 disebut juga sebagai digital revolution. Revolusi ini terjadi mulai dari akhir tahun 1960-an hingga awal abad ke-21. Tujuan utama dari revolusi ini adalah otomatisasi proses produksi dengan bantuan teknologi elektronik dan komputer. Jadi, banyak pekerjaan yang dulunya dilakukan manusia mulai digantikan oleh mesin dan sistem berbasis komputer. Ciri khas dari revolusi ini adalah penggunaan teknologi elektronik, information, teknologi untuk otomatisasi proses produksi. Penemuan penting dalam era ini meliputi munculnya komputer pribadi atau personal komputer, ditemukan World Wide Web yang menjadi cikal bakal internet, perusahaan besar seperti IBM, Microsoft, dan Google mulai memainkan peran penting dalam perkembangan teknologi. Contoh inovasi dari revolusinya antara lain: 1. Penggunaan komputer pribadi, 2. Koneksi internet global, 3. Software atau perangkat lunak untuk mengelola produksi mesin otomatis dan robot. Revolusi industri 4.0. Setelah itu, dunia memasuki revolusi industri 4.0 yang dimulai sekitar tahun 2011 dan pertama kali diperkenalkan di negara Jerman. Revolusi ini membawa perubahan besar karena menggabungkan nilai fisik, digital, dan biologis. Artinya, teknologi sekarang tidak hanya membantu manusia dan bisa berpikir, menganalisis, bahkan membuat keputusan. Beberapa teknologi utama dalam revolusi 4.0: Internet of Things, alat-alat seperti AC, kulkas, CCTV, bahkan langsung bisa terhubung dan dikendalikan oleh lewat internet. Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Big data, pengumpulan dan analisis data besar untuk mendukung pengambilan keputusan. Cloud computing, penyimpanan data secara online jadi tidak perlu disimpan di komputer pribadi saja. Robotik canggih yang lebih pintar dan bisa bekerja tanpa campur tangan manusia. Tujuan dari revolusi 4.0 adalah menciptakan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, dan terhubung secara otomatis. Di revolusi 4.0 kita menggunakan komputer dan internet, tapi di revolusi 4.0 semua teknologi itu menjadi saling terkoneksi dan semakin pintar. Selanjutnya ada revolusi industri 5.0.
Revolusi 5.0 adalah era di mana manusia dan teknologi canggih seperti AI dan robotik bersama secara harmonis. Fokusnya bukan hanya efisiensi, tapi juga nilai-nilai kemanusiaan, berkelanjutan, dan kustomisasi. Revolusi industri 5.0 mulai dikembangkan oleh Jepang sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai sekarang dan terus melaju cepat seiring dengan perkembangan teknologi di sekitarnya. Penemuan penting pada revolusi 5.0 diantaranya yang pertama itu ada robot atau kolaboratif robotan adalah robot yang dirancang untuk bekerja berdampingan dengan manusia dalam lingkup kerja yang sama. Contohnya yaitu pada pabrik, perakitan produk atau bahkan layanan kesehatan. Yang kedua ada artificial intelligence atau AI yang berpusat pada manusia adalah peningkatan kecerdasan buatan yang menempatkan kebutuhan, nilai dan etika manusia sebagai pusat dari proses desain dan implementasi teknologi AI. Contohnya seperti asisten virtual, sistem rekomendasi dan alat bantu medis di mana AI digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih manusiawi dan etis. Yang ketiga ada Internet of Everything atau IoT. IoT ini adalah pengembangan dari konsep Internet of Things atau IoT yang mencakup semua hal yang terhubung manusia, proses data, dan benda. Misalnya perangkat rumah, kendaraan, sensor, dan manusia yang saling berkomunikasi secara otomatis. Nah, yang keempat ada teknologi personalisasi massal. Teknologi ini memungkinkan produk atau layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu tetapi tetap diproduksi dalam skala besar. Contohnya seperti sepatu yang desain unik yang dicetak 3D berdasarkan bentuk waktu pemesan atau konten iklan yang disesuaikan dengan preferensi pengguna. Dan yang kelima ada green teknologi dan energi bersih. Contohnya adalah panel surya, turbin angin, kendaraan listrik, dan teknologi pengolahan limbah. Tujuannya adalah mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mengatasi perubahan iklim. Dan yang terakhir ada bioengineering dan neural interface. Contohnya meliputi prostetik pintar yang dikendalikan oleh pikiran, implan otak untuk penderita lumpuh, atau alat bantu pendengaran yang terhubung langsung ke sistem saraf. Teknologi ini mendobrak batas antara tubuh manusia dan mesin. Nah, itu dia sejarah perkembangan revolusi industri yang mengubah dunia mulai dari revolusi industri 4.0 sampai dengan 5.0 yang fokus pada kolaborasi manusia dan teknologi. Semuanya menunjukkan satu hal, yaitu manusia terus beradaptasi dan berinovasi. Tapi perkembangan teknologi juga butuh tanggung jawab supaya kemajuan ini bisa bermanfaat, bukan malah membahayakan. Revolusi bukan cuma soal mesin, tapi juga tentang manusia yang ada di baliknya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan kami dan sudah menonton video presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa menambah wawasan kalian tentang pentingnya sejarah revolusi industri dalam membentuk masa depan kita. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jadi bagian dari revolusi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.